Kita semuanya ini bersaudara. Kebetulan saudara saya di sini, yang lahir di sini, yang lahir di Papua, dia jadi orang Papua. Saya kebetulan lahir di Bali, saya jadi orang Bali. Ada rekan saya, ada yang lahir di Sumatera, dia jadi orang Sumatera. Ada yang lahir di Ambon, dia jadi orang Ambon. Jadi tidak ada itu semuanya perbedaan. Semuanya kita sama, kita bersaudara. Kita adalah bangsa Indonesia. Mari kita hentikan konflik. Jangan kita mau diadu domba. Ya. Kita masih ada yang kita pikirkan satu, ini anak-anak kita ini. Ya. Ada generasi muda, ada anak-anak SD, SMP, SMA yang butuh masa depan. Kita semua pasti akan tua, kita pasti akan mati. Yang melanjutkan perjalanan bangsa ini adalah mereka, anak-anak kita ini. Anak-anak kita. Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depannya. Kita menerima dari saudara-saudara kita yang saat ini sudah turun gunung sejumlah 49 orang dan simpatisannya hampir 300 orang, dan mereka menyerahkan senjata api sejumlah 30 pucuk campuran, ada organik dan juga rakitan. Inilah luar biasa ya, beberapa titik sudah kita turunkan juga, yang di Sinak, Dinginambo, dan hari ini di Yapen. Mudah-mudahan ya, saudara kita yang masih di hutan itu segera ikut juga turun. TNI khususnya yang merupakan dari rakyat ya, dan semuanya untuk rakyat. Jadi kemanuan TNI rakyat ini akan terbentuk. Karena apa? Bersama TNI itu rakyat aman dan sejahtera. Nah, kita berharap ke depan kita bisa terus bersilaturahmi, bekerja sama untuk membangun bangsa ini, sehingga apa yang kita harapkan, masyarakat adil dan makmur itu tercapai. Pangdam Kasuari, negara sudah hadir dan dirasakan masyarakat Papua. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Nyoman Cantiasa menyatakan, Papua tetap dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ia mengatakan negara sudah hadir dan dirasakan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. TNI dan Polri sudah hadir di tanah Papua. Begitulah kata Majen TNI Nyoman Cantiasa dalam FGD Kajian Jangka Panjang tentang mencari solusi komprehensif bagi penyelesaian masalah Papua yang digelar secara virtual. Nyoman menegaskan penyelesaian masalah Papua tidak cukup hanya dialog atau berkomunikasi. Pangdam menyebut Papua adalah warisan para leluhur pendiri bangsa dan juga para pejuang. Ia pun mengajak untuk menyelamatkan dan menjaga Papua. Kehadiran dan perhatian negara di tanah Papua dengan diterbitkannya Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat sebagai terobosan terpadu. Fokus bersinergi antara kementerian atau lembaga dan Pemda untuk wujudkan Papua dan Papua Barat maju, damai, sejahtera, dan bermartabat. Selain itu adanya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI membantu Pemda, khususnya terkait pemekaran wilayah kabupaten, atau kecamatan, atau distrik. Dalam hal ini, Kodam 18 Kasuari segera membangun Kodim dan Koramil persiapan untuk membantu Pemda. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus negara selama kurun waktu 20 tahun. Otsus berjalan mulai tahun 2002 sampai 2021. Negara sudah menggelontorkan dana hampir 94 triliun untuk program Otsus, sehingga percepatan pembangunan segera tercapai, baik pembangunan SDM maupun infrastruktur. Pangdam juga menjelaskan tentang upaya pemerintah untuk mempertahankan Papua Barat sebagai bagian NKRI. Manokwari, Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Nyoman Cantiasa, SE MTR Han, didampingi Aspers, Kakesdam, dan Wasop Kasdam 18 Kasuari, meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi di Pasar Wosi, Manokwari, Papua Barat, Minggu 4 Juli 2021. Dalam wawancara dengan awak media, Pangdam menuturkan selain di Manokwari, vaksinasi juga dilaksanakan di wilayah Sorong. Ia menyampaikan pelaksanaan vaksin hari sebelumnya dari sasaran 500 orang untuk mengikuti vaksin ternyata hasilnya melebihi target yakni 520 orang. 3 Juli kemarin, kita sudah mendapatkan dukungan vaksin lagi tahap ketiga sejumlah 4.200 dan ini akan segera kita eksekusi.
Langkah ini sesuai perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo, Panglima TNI dan juga Bapak Kasat untuk segera melaksanakan serbuan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Barat, tuturnya. Ia mengatakan kasus COVID-19 Papua Barat naik ke zona merah. Sebelumnya dilaksanakan tes swab antigen bagi masyarakat yang datang ke Papua Barat melalui bandara dan pelabuhan. Hasilnya ditemukan beberapa kasus positif, di antaranya dari maskapai Batik Air, kedatangan pagi terjaring 10 orang positif dan kedatangan sore terjaring 7 orang. Sedangkan Lion Air terjaring 3 orang dan Sriwijaya Air 4 orang. Jadi ini menunjukkan bahwa walaupun mungkin pada saat berangkat belum terpapar, ternyata dalam riwayat perjalanan berpengaruh bisa kena COVID-19. Untuk itu, sekali lagi kita berharap ada mekanisme yang harus segera diambil di bandara dan di pelabuhan untuk dilakukan tes antigen, tambahnya. Lebih lanjut disampaikan, khusus untuk di pelabuhan telah dibahas bersama Gubernur dan Kapolda mekanisme tes swab perlu dilaksanakan di atas kapal sebelum kapal bersandar di pelabuhan. Sehingga pada saat turun, yang positif langsung segera digiring oleh Satgas COVID-19. Dan langkah selanjutnya mencari bagaimana formulasi untuk meminimalisir merebaknya COVID-19 karena beberapa hari terakhir grafik naik di Papua Barat. Mari kita selamatkan saudara-saudara kita yang ada di wilayah Papua Barat dengan langkah-langkah yang strategis dan membuat terobosan-terobosan. Untuk itu, hari ini kita melaksanakan vaksinasi, walaupun hari Minggu namun puji Tuhan. Saya lihat dari pagi antusias masyarakat cukup banyak untuk melaksanakan vaksin, ucap Pangdam.